Shalom Sobat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada akhir pekan pertama dalam bulan Desember tahun 2022. Hari ini kita merayakan Santa Perawan Maria dari Loreto, dan hari ini merupakan hari biasa dalam pekan Advent yang kedua dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada hari ini mengambil tema mengenali panggilan keselamatannya. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Sirach 48 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 9 sampai dengan 11. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 80 ayat 2ac, 3b, 15 sampai 16 dan ayat 18 sampai dengan 19. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 3 ayat 4 dan 6, dan bacaan Injil sendiri pada hari ini diambil dari Injil Matius 17 ayat 10 sampai dengan 13. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember tahun 2021 dan tanggal 12 Desember tahun 2020. Baik, sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 17 ayat 10 sampai dengan 13. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik, sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih, dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 17 ayat 10 sampai dengan 13 masih berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Sama seperti bacaan Injil pada hari kemarin, Jumat tanggal 9 Desember tahun 2022, yang diambil dari Injil Matius 11 ayat 16 sampai dengan 19. Penolakan yang dialami oleh Yohanes Pembaptis juga dialami oleh para nabi besar dalam Perjanjian Lama, maupun oleh para rasul dalam Perjanjian Baru, di mana umat seringkali mengabaikan mereka, bahkan menganiaya para utusan Allah Tritunggal Maha Kudus tersebut. Sahabat Kuntum yang terkasih, pada zaman ini Allah Tritunggal Maha Kudus tentu memakai banyak rohaniawan dan awam pula untuk mewartakan kabar keselamatan kerajaan Allah. Pertanyaan pertama adalah, apakah kita cukup peka untuk mengenali dan memahami pewartaan dan panggilan keselamatan tersebut? Ada begitu banyak mujizat atau hal besar telah dilakukan Allah Tritunggal Maha Kudus bagi kita selama ini. Namun, kita kurang sadar dan terlalu fokus pada diri kita sendiri. Kesehatan yang diberikan Allah Tritunggal Maha Kudus saat ini sesungguhnya juga adalah sebuah mukjizat yang Dia berikan bagi kita di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Di tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 saat ini, sesungguhnya bisa menjadi kesempatan buat kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat Kuntum yang terkasih, hari ini kita diajak untuk melihat bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus hendak menyelamatkan kita melalui berbagai cara yang kadangkala tidak kita sadari dan kita menolaknya. Sebaliknya, kita justru ingin mengatur Allah Tritunggal Maha Kudus agar berjalan sesuai dengan rencana dan keinginan kita. Pertanyaan kedua adalah, apakah kita percaya bahwa mukjizat Allah Tritunggal Maha Kudus tidak hanya hadir dalam wujud yang luar biasa, tetapi juga bisa hadir dalam hal sekecil apapun? Berdoa, membaca firman Allah Tritunggal Maha Kudus, dan mengikuti pengajaran yang diberikan hambanya akan sungguh-sungguh membantu kita untuk semakin bertumbuh dalam iman kita kepadanya.
Yesus Kristus telah mengajak kita untuk terus memperbaiki diri dan hidup menurut kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus di sepanjang hidup kita di dunia ini, agar pada akhirnya kita dapat menikmati kebahagiaan abadi di surga. Yesus Kristus sudah menunjukkan jalan agar dapat sampai pada kehidupan dan kebahagiaan abadi di surga, yaitu jalan pertobatan. Dan semoga Allah Tritunggal Maha Kudus akan memakai diri kita pula untuk menjadi salah satu saluran berkat-Nya dalam membawa kabar baik keselamatan kerajaan Allah kepada orang-orang terdekat di sekitar kita dan yang kita jumpai sepanjang hari ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini, dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Diambil dari kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 2. Baik, terima kasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang tercinta di sepanjang hari ini dan esok. Dan selamat pagi serta salam.